Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Dwi Putra selaku perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan progres dari sistem informasi eksekutif yang kami buat untuk organisasi ALIT. Nah, perlu diketahui di sini kami membuat 2 proses login. Yang pertama ditujukan kepada eksekutif, kemudian yang kedua diperuntukkan untuk MIS atau Management Information System. Nah, di sini kami progresnya baru membuat untuk yang Management Information System. Di sini kami buat data contoh. Saya untuk akun MIS-nya menggunakan email reski.dwiputra@gmail.com. Kemudian langsung login. Nah, setelah itu di sini kami keluar tampilan. Nah, tampilan dashboard ini memiliki bermacam-macam menu, yaitu ada target group, data orang tua, kemudian wilayah, temuan kasus, relawan dan staf, dan juga data kegiatan. Ya, untuk kali ini saya akan memulai menjelaskan menu yang pertama, yaitu target group. Jadi di target group ini nantinya akan dimunculkan data anak. Ya, sama seperti penjelasan sebelumnya tentang organisasi ALIT ini adalah LSM yang bertugas untuk memberikan bantuan pada anak-anak jalanan. Nah, di sini nantinya kita dapat menambahkan data anak. Ya, ini diklik tombolnya. Nah, kita masukkan. Nah, di sini tabelnya ada nama, alamat, wilayah, kemudian umur, pendidikan, jenis kelamin, dan juga orang tua. Nah, di sini untuk pendidikannya ada pilihan SD hingga SMP. Karena memang untuk saat ini cakupan dari organisasi tersebut adalah SD dan SMP. Kemudian setelah ditambahkan, nanti akan muncul di tampilan depan ini. Nah, di tampilan depan ini juga kita bisa mengurutkan sesuai dengan huruf, dan juga kita juga bisa mencari data lewat mesin search ini. Kita coba ketikkan. Nah, di sini langsung muncul data yang ingin kita tampilkan sesuai dengan apa yang diketikkan. Ya, di sini kami akan coba lanjutkan untuk menambahkan data anaknya ya. Kita klik tombol yang ada berwarna hijau ini, tambah data anak. Ya, coba kita masukkan nama. Ya, di sini kita coba masukkan nama ya, alamat, kemudian wilayah. Nah, ini wilayah nanti diisi oleh cakupan dari organisasi ALIT. Nantinya akan ada 5 cakupan wilayah. Saat ini kami baru mencantumkan 3 wilayah. Kemudian umur, pendidikan, kita pilih, kemudian jenis kelamin, dan orang tuanya. Kemudian kita simpan. Nah, data akan langsung muncul ditambahkan, yaitu yang di nomor 4 ini ya tadi. Seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu data orang tua. Nah, di data orang tua ini nantinya akan memunculkan sedikit informasi tentang orang tua dari anak yang dinaungi oleh LSM ini. Ya, di sini kita akan coba menambahkan data orang tua yang ada. Ya, tetap sama simbolnya seperti yang tadi, berwarna hijau, tambah data orang tua. Kita klik. Nah, di dalamnya terdapat tabel nama, kemudian alamat, wilayah, nomor telepon, dan juga jenis kelamin, dan juga gaji per bulan yang dapat oleh orang tua tersebut jika ada. Nah, di sini kita akan coba menambahkan. Kita masukkan namanya dulu, kemudian kita berikan alamat,
kemudian wilayah, dan juga nomor telepon yang ada, dan juga bila ada gaji per bulan yang diterima oleh orang tua tersebut. Kemudian kita simpan. Nah, data orang tua yang baru diinputkan tadi akan langsung muncul di menu data orang tua ini. Ya, kita juga bisa melakukan search di data orang tua ini sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Nah, untuk menu yang ketiga yaitu menu wilayah. Nah, di sini nantinya diperuntukkan untuk menampilkan wilayah mana saja yang sudah dicakup oleh LSM Alit. Di sini kita baru memasukkan 3. Nantinya mungkin LSM Alit juga akan menambahkan wilayah terbaru sesuai dengan cakupan mereka. Nah, di sini kita coba untuk menambahkan wilayah. Nah, di dalam menu wilayah ini ada tabel yaitu tabel ID dan juga nama wilayah yang akan dicantumkan. Setelah diketik nama wilayah yang akan ditambah, kita akan klik simpan. Nah, wilayah akan otomatis ditambahkan. Dan juga ini akan berpengaruh kepada menu-menu tambah yang lain yang menggunakan tabel wilayah. Jadi misal seperti tadi, untuk di data orang tua dan juga di target group, jika kita memilih untuk tambahkan data, nah untuk tabel kolom wilayah itu akan muncul wilayah baru yaitu yang kita masukkan tadi yaitu Jember. Ya, dalam tambah wilayah ini juga kita tidak bisa menambahkan data yang sudah ada. Jadi contoh misalnya kita masukkan wilayah Surabaya lagi dan kita coba untuk tekan simpan. Nah, di sini akan ada notifikasi wilayah sudah terdaftar. Jadi tidak bisa memunculkan untuk data wilayah yang sama. Kemudian kita menuju menu yang keempat yaitu temuan kasus. Nah, di temuan kasus ini di sini kita bisa pilih kategori untuk wilayah yang dituju. Kemudian kita pilih dari salah satu wilayah tersebut. Nah, di dalamnya akan muncul tabel kasus sesuai wilayah yang ada. Nah, di sini contohnya tabel kasus di Banyuwangi, ya kita belum menambahkan ya. Kemudian di sini kita bisa tambah kasus. Di dalam tambah kasus nanti ada tabel untuk pengisian nama kasus. Kemudian tanggal, detail tanggalnya ya, yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian status kasus. Nah, status ini nantinya akan dibuat untuk dalam proses pemantauan. Jadi diharapkan nanti eksekutifnya juga bisa melihat apakah statusnya ini nanti sudah diproses atau belum. Kemudian setelah menambahkan sesuai dengan statusnya, dijelaskan detail kasus yang ada. Kemudian setelah memasukkan detail kasus, kita simpan. Kasus yang ada akan muncul seperti ini. Nah, di sini juga ada tombol update yang nantinya untuk mengganti status kasus yang ada, ya seperti ditinjau, dilaporkan, dalam proses, ditolak, dan juga selesai. Kemudian jika sudah mengganti status kasus, kita pilih edit. Nah, ini nantinya akan berpengaruh di tampilan yang ada di eksekutif. Selanjutnya kita akan ke menu relawan dan staf.
Nah, di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu relawan dan staf. Kita klik salah satu, misal relawan. Nah, di sini kita bisa tambahkan data relawan dari yang bergabung dengan LSM. Nah, kita bisa tambahkan di sini dengan klik. Nah, ini tabel-tabelnya seperti biasa, ada nama, umur, jenis kelamin, alamat, kemudian nomor telepon, kemudian pendidikan, dan juga wilayah dari LSM, wilayah dari cabang LSM yang diikuti. Dan kemudian kita klik simpan. Nah, seperti biasa akan muncul relawan yang ada. Dan ini juga kita bisa melakukan search dan pengelompokan sesuai yang kita inginkan. Begitu pula dengan tabel data staff. Ya, dan yang terakhir kita menuju ke menu data kegiatan. Nah, di sini juga terbagi ke wilayah-wilayah yang dicakup. Nah, kita akan pilih salah satu. Coba kita klik di daerah. Nah, jika masih belum ada kegiatan yang ditambahkan, tampilannya akan seperti ini. Kita coba lihat kegiatan yang sudah ditambahkan. Contohnya yaitu untuk wilayah Surabaya. Nah, nantinya di tabel kegiatan ini memunculkan kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan di tiap wilayah yang dicakup. Nah, jika ingin menambahkan kegiatan seperti biasa, kita pencet tombol tambah. Kemudian masukkan gambar kegiatan yang ada atau dokumentasi yang telah dirangkum, kemudian tulis nama kegiatannya dan juga pilih tanggal kegiatan, jumlah pesertanya juga, dan juga yang terakhir itu detail kegiatan dari gambar yang ada. Kemudian kita klik simpan. Nah, itu akan langsung muncul di bagian tabel data kegiatan. Seperti itu. Ya, ini semua menu yang sudah kami kerjakan sampai saat ini. Untuk tujuan kedepannya, nantinya diharapkan kita akan melakukan penambahan pada akun eksekutifnya sendiri. Ya, jadi nanti di akun eksekutif akan bisa ditampilkan contoh macam-macam grafik dan juga data yang bisa disajikan kepada eksekutif. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.